Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Bilqis Najwa Zakia dengan NIM A4102100038. Yang kedua, Arifah Nur Amali Rahmah dengan NIM A4102100039. Yang ketiga, Alfiana Fitri Saadati dengan NIM A4102100040. Dan yang terakhir, Fajrul Falah dengan NIM A4102100041. Manajemen keuangan sekolah adalah kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian, pembukuan, pelaksanaan atau pembelanjaan, pengawasan, dan terakhir pertanggungjawaban. Asas pengelolaan keuangan. Pertama, tertib. Kedua, taat peraturan perundangan. Ketiga, efektif. Yang keempat, efisien. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, transparan. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Yang kedelapan, keadilan. Kesembilan, kepatutan. Dan yang terakhir, manfaat dan kejujuran. Tujuan manajemen keuangan sekolah yaitu agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah, dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Kegiatan manajemen sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan manajemen sekolah. Yang pertama yakni menetapkan sumber dana, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pelaporan, yang keempat pemeriksaan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, efektif, yakni sesuai dengan hasil dan target yang telah ditentukan, membandingkan hasil dengan keluaran. Yang kedua, efisien, yakni pencapaian keluaran yang maksimum dari masukan. Yang ketiga, ekonomis, yakni masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Yang keempat, transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan stakeholder mengetahui dan mendapatkan akses. Yang kelima, bertanggung jawab. Semua sumber daya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan. Yang keenam, keadilan, yakni ada keseimbangan kewenangan dan pendanaan atau distribusi hak dan kewajiban. Dalam kegiatan manajemen pendidikan, tentunya kita membutuhkan dana. Ada beberapa jenis dana yang diberikan kepada sekolah. Yang pertama yakni dana pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau biasa disingkat dengan DIK yang dialokasikan kepada sesama sekolah untuk setiap tahun ajaran baru. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau biasa dikenal dengan dana BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Yang kedua, dana dari orang tua peserta didik. Pendanaan dari orang tua peserta didik ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumber dana yang harus dibayar oleh orang tua peserta didik ditentukan oleh rapat komite sekolah. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Dan yang terakhir, sumber dana minor. Hasil lelang dan laba dari unit usaha yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber dana sekolah sekalipun bersifat minor. Slide selanjutnya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disingkat dengan RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh pihak sekolah. Tuntunan dalam menyusun RKAS. Yang pertama, penggunaan strategi analisis SWOT. Yang kedua, analisis SWOT dilakukan setiap tahun. Yang ketiga, RKAS sebagai penjabaran dari RKS. Yang keempat,
program bersifat operasional, dan yang kelima, pembeda yang jelas antara tujuan 4 tahunan dan sasaran 1 tahunan. Kepatutan dan manfaat. Kepatutan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat, keuangan sekolah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Moral, pengelolaan dilandasi oleh sikap kejujuran. Pendistribusian keuangan sekolah. Kegiatan dalam memetakan biaya pengelolaan sekolah yang disesuaikan dengan standar pembiayaan yang telah ditentukan. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan anggaran. Yang pertama ada unit cost. Unit cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit atau pelayanan yang biasanya didasarkan pada rata-rata. Yang kedua, volume kegiatan. Volume kegiatan merupakan banyaknya kegiatan yang diselenggarakan. Prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama, komprehensif. Penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Kedua, kemandirian, yakni anggaran lebih mengandalkan daripada pendapatan dan penerimaan dalam negeri seperti pajak. Yang ketiga, terperinci, yakni anggaran yang dirinci dan detail susunannya, ada kode anggaran pada setiap mata anggaran. Yang keempat, disiplin anggaran, yakni penyusunan rencana anggaran. Pada setiap anggaran diajukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, fleksibilitas, yakni anggaran yang merupakan sebuah rencana masih dimungkinkan terjadi perubahan. Yang keenam, menggunakan skala prioritas, yakni untuk dialokasikan pada program yang penting. Yang ketujuh, keterbukaan, yakni dengan ditetapkan rencana anggaran, maka anggaran harus dipublikasikan kepada semua pihak agar dapat dipahami. Kemudian, pembelacaan dan pembukaan keuangan. Setiap lembaga yang membelanjakan keuangan sekolah harus dicatat dalam pembukuan yang jelas. Kemudian, bukti-bukti penggunaan anggaran disimpan sebagai laporan. Kemudian, pengawasan dan pelaporan keuangan. Pengawasan keuangan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal serta aparat pemeriksaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan anggaran yang telah dikeluarkan sesuai format yang telah ditetapkan di setiap daerah. Kemudian yang terakhir, pertanggungjawaban. Tiap tahun sekolah membuat laporan pertanggungjawaban berupa 1. Neraca. Laporan neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, laporan surplus dan defisit. Surplus ialah istilah yang digunakan apabila jumlah pemasukan lebih besar ketimbang pengeluaran. Yang kedua, defisit. Defisit ialah istilah yang digunakan bila mana pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan. Kemudian, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Yang terakhir ialah laporan realisasi anggaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.